Halo. Hai. Hai adik-adik yang di Halo. rumah. Hai. Salam. 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 Semangat adik-adik, semangat. Atau tepuk semangat dulu kok. Anak sekolah minggu ya. Ya, kita lihat anak sekolah minggu biar adik-adik semangat. Anak sekolah minggu. Ceria. Oke. Adik-adik kita akan mulai kita punya sekolah minggu hari ini. Semua siap Alkitab? Alkitab? Coba angkat Alkitabnya. Semua hafal ayat hafalan? Sudah. Siap untuk sekolah minggu? Siap kok? Siap ke sini, semua tuh ada di depan kamera tuh. Siap untuk sekolah minggu. Nah, adik-adik kita mulai kita punya sekolah minggu. Semua bangun dulu. Ayo semua bangun. Siapa bertemu dengan pagi? Chelsea, Permira, Rizky, ayo bangun. Ketong mau olahraga ini hari. Ketong mau nyanyi lagu Halo Apa Kabar Teman. Yosi mana nih? Masa ketini dengan Kadiana Kamoren soalnya Yosi muka nah. Kasih nyala itu dulu, kamera dulu. Ayo sih. Yosi. Tuhan, jangan malu-malu ya adik-adik. Aduh, kayaknya Yosi kasih mati supaya sudah penyanyi nih. Yosi. Oke. Nah, semua duduk, semua boleh duduk. Lipat tangan. Ketong akan masuk dalam kota punya sekolah minggu, tapi sebelum itu ketong berdoa. Mari ketong berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ada hari ini untuk mengikuti sekolah minggu. Bapak yang baik, kami menyerahkan akan sekolah minggu kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sekolah minggu hari ini Bapak boleh berjalan dengan baik. Berkati adik-adik yang berada di rumah masing-masing Tuhan, biarlah mereka boleh tenang untuk mengikuti sekolah minggu ini ya Bapak. Teman-teman yang belum bergabung, adik-adik yang belum bergabung Tuhan, Engkau berkati biar mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Terlebih kami akan belajar tentang kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi lagu Allah itu baik. Sebelum kotong mengaku semua dosa dan kotong punya pelanggaran yang kotong sebuah selama 1 minggu. Ayo kotong semua menyanyi lagu Allah itu baik. Semua tepuk tangan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, karena Bapa sudah memanggil kami, terutama adik-adik yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu, secara online, biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan baik. Berkati kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kotong membaca dan merenungkan firman Tuhan, kotong selama 1 minggu ini pasti adik-adik dong, pasti ada buat mama dan bapak marah, buat adik-adik pun kakak dong marah, atau adik-adik pun teman marah. Ada yang ingat loh, soalnya ada yang buat jengkel dari mama, dari bapak, suruh Chelsea cuci piring dong. Bilang, ih mama nih, suruh kakak biasa. Pasti melawan mama, melawan bapak, atau Perwira beli kasih mama picin dong. Di mama nih orang ada nonton mah, suruh-suruh sah. Atau pokoknya kau pasti melakukan banyak hal, menyakiti kau punya orang tua, kau punya teman, kau punya saudara, terlebih menyakiti hati Tuhan. Semua seujian habis kok atau belum? Sudah. Semua kerja dengan baik kok, Sonde, atau ada yang menyontek? Tidak. Nah, tidak baik. Puji Tuhan kalau tidak menyontek. Nah, adik-adik, kau akan mengaku semua dosa dan kau punya pelanggaran, kau punya segala sesuatu yang kau sudah buat menyakiti hati Tuhan. Kau akan berdoa, minta ampun di Tuhan supaya kau sonde ulang lagi. Kau menyanyi lagu kasih itu pasti lemah lembut. Semua tahu itu lagu, kasih itu pasti lemah lembut. Tahu kok? Ada dia punya teks ya, nanti adik-adik ikut ya.
pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Kakak Moren. Baik, adik-adik semuanya, mari kita sama-sama mengaku kita punya perbuatan yang sudah menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Bapa dan Mama. Semuanya, mari kita tunduk sejenak. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, di hadapan hadirat-Mu kami mengaku setiap perbuatan kami yang telah menyakiti hati suci-Mu, lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami, adik-adik kami yang ada di rumah yang masih sangat kecil ini, dan Engkau membimbing kami, terutama adik-adik, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Engkau dan memiliki karakter yang baik. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik semuanya. Halo. Hai. Halo. Hai. 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 Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Baik, adik-adik semuanya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatimu. Dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang akan dibawa oleh Kakak Diana. Semua duduk tenang. Alkitab, mana Alkitab? Semua angkat Alkitabnya. Nah, pintar. Semua duduk. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kakak Diana. Baik adik-adik yang di rumah yang cinta akan Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yang di anak sekolah minggu yang di rumahnya Kartini sudah bisa tenang, Kikan, ya, Leticia, Mario kasih hidup kamera, ya. Semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Kami semua anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tolong kami ya Roh Kudus untuk kami mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berikan kami pendengaran yang baik. Biarlah firman Tuhan tetap tertanam dalam hati kami. Tolong kami Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan Amin. amin. Baik adik-adik. Semua buka Alkitab dalam Injil Matius. Matius 9 ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Ayat 18 sampai ayat yang ke-26.
Sudah? Semua sudah dapat? Sudah, Kak. Oke, kakak baca untuk adik-adik ya. Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniupan seruling dan orang banyak ribut, berkatalah dia, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, adik-adik, ini bacaan kita pada minggu ini. Firman Tuhan pada minggu ini. Sebelum kakak bercerita kepada adik, kakak mau bertanya, siapa yang pernah sakit? Siapa yang pernah sakit? Pilek, batuk, demam. Ya. Oh, adik-adik pernah sakit ya? Pernah sakit ya? Baik, turun tangan. Semuanya pernah mengalami sakit. Flu, batuk, demam, bahkan ada sakit yang malaria dan lain-lain. Nah, biasa yang adik-adik mengalami sakit, adik-adik buat apa? Biasa Yosi sakit, Yosi tidur sako, atau Yosi lari-lari. Atau Yosi minum obat. Tidur sambil minum obat. Oh, tidur, mama kasih obat. Habis itu kalau Yosi segar, Yosi boleh bermain. Pasti ada obat, ada makanan yang sehat untuk kesembuhannya. Ya kan adik-adik? Ya. Oke? Nah, biasa yang urus adik-adik sakit siapa? Jawab dulu, sayang-sayangku. Yang urus adik-adik sakit siapa? Mama. Mama urus adik-adik sakit kok. Bapak, kalau sakit pasti aduh. Mama mesti ada di samping tempat tidur sana ya. Ya adik-adik. Mama kasih makan, kasih bubur yang panas, kasih obat. Habis kalau susah sempurna. Jangan lupa terima kasih dari mama dan bapak dan kakak dong di rumah. Terima kasih sudah rawat beta sehingga beta sembuh. Nah, adik-adik, sebelum kakak biasanya ayat hafalan itu di akhir atau di awal? Minggu lalu di awal. Oh, kakak mau sapa adik-adik yang sudah hafal ayat hafalan? Silakan dari dari Maria dan teman-teman dengan Chelsea. Ayat hafalannya sayang. Matius 5 ayat 7. Jangan malu. Karena mereka akan memperoleh kemurahan. Kasih tepuk tangan kakak-kakak untuk adik-adik yang sudah. Ayo Yosi.
Matius 5 ayat 7 yang berbunyi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tepuk tangan untuk Yosi. Kakak-kakak. Mario. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tepuk tangan untuk Mario. Mantap, Mario. Yang di rumahnya Kartini ada yang bisa ayat hafalan? Siapa Jen? Jane, bukan. Anaknya Karanti itu. Siapa ya nama? Nabila. Ayo Nabila ayat hafalan. Dari mana dia sama? Oke, masih ada lagi semuanya Kartini yang ayat hafalannya dihafal. Nama siapa sayang? Ya, hafal sayang, hafal. Oke. Tepuk tangan untuk adik-adik. Masih ada? Oke, sudah semuanya sudah hafal ya. Jangan lupa nanti ayat minggu depan ada ayat hafalan lagi. Jangan lupa hafal. Nah, kakak mau bercerita untuk adik-adik hari ini tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus peduli. Pada adik-adik, Tuhan Yesus Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus peduli. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus setelah mengajar orang-orang banyak di satu tempat, dia berjalan, dan di saat dia ada lagi di suatu tempat, dia sedang mengajar seperti kakak sekarang berdiri mengajar adik-adik, menceritakan tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Begitu juga Tuhan Yesus saat itu. Tuhan Yesus sedang menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang banyak. Tiba-tiba datang seorang bapak. Seorang bapak ini dia kepala rumah ibadat. Dia pada tempat apa ya ketemu Yesus? Dia datang, dia tersungkur di kaki Yesus. Dia bilang, Tuhan Yesus, tolong beta. Tuhan Yesus bilang, kenapa Bapak? Tuhan, beta pun anak ini sudah meninggal. Nah, jadi kalau anak sudah meninggal itu, kira-kira kalau ketemu pikir, sudah aku sudah meninggal, buat apa? Tetapi kepala rumah ibadat ini dia percaya kepada Yesus karena dia dengar sudah lama tentang kisah Yesus, tentang cerita Yesus, tentang kuasa Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan, sanggup untuk membangkitkan. Lalu apa adik-adik? Tergeraklah hati Yesus. Tuhan Yesus akhirnya menoleh ke bapak ini, dia angkat tangan bapak ini, dia bilang, bangun. Bapak pulang sudah, nanti Tuhan ikut. Nah, adik-adik, tetapi kepala rumah ibadat ini, dia meminta Tuhan Yesus itu dengan kerendahan hati. Dia minta dengan kerendahan hati sampai dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia minta dalam kerendahan hati. Kalau pada saat itu adik-adik, kepala rumah ibadat ini datang, Tuhan, tolong. Sembuhkan anak ini mati. Kalau dia dengan sombong begitu, kira-kira Tuhan Yesus mau kosong. Mungkin Tuhan Yesus mau, Tuhan Yesus bilang, pergi dulu kok, berbuat baik dulu, bersihkan itu hati dulu. Tetapi Bapak ini datang dengan kerendahan hati. Dia datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan.
meminta belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Dan hati Tuhan Yesus tergerak untuk ikut bersama-sama dengan Bapak ini. Nah, adik-adik, semua masih dengar kok? Kak Roni, Masih. Yosi kameranya mati. Oke, kakak lanjut ceritanya. Lalu mereka berjalan menuju rumah kepala rumah ibadat ini. Sampai di jalan, adik-adik tadi lihat perikopnya ya. Perikop itu tadi bilang apa? Anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Ya. Adik-adik, sementara mereka berjalan menuju rumah kepala rumah ibadah ini, sampai di jalan ada seorang perempuan yang dia sudah sakit 12 tahun. Ya, 12 tahun. Adik-adik, dia sakit pendarahan 12 tahun. Dan dalam hatinya, dia hanya bilang dalam hatinya saja, adik-adik. Dia bilang begini, karena dia sudah dengar Tuhan Yesus itu punya kuasa. Tuhan Yesus itu anak Allah. Tuhan Yesus itu menyelamatkan. Semuanya dia sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Dalam hatinya, dia bilang begini, asal ku jamah jubah, ujung jubahnya saja, aku sembuh. Dia bilang begitu adik-adik. Asal ku jamah ujung jubahnya saja, aku sembuh. Dia dia lari untuk jalan untuk menemui Yesus ini, kan ada berdesakan karena banyak orang mengikuti Yesus dan juga murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu kalau ada satu orang ini yang sedang mengikuti dia untuk minta kesembuhan. Padahal itu ada dalam hati. Adik-adik, kalau adik-adik ngomong dalam hati, kira-kira kakak tahu pesannya. Kalau Chelsea omong dalam hati, kakak ini cantik ke. Kakak tahu pesannya? Tidak. Pasti harus Berbicara. Pasti harus berbicara, adik-adik. Nah, tetapi perempuan ini cuma omong di dalam hatinya saja. Dia omong dalam hati, tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha mendengar. Di saat dia sampai di belakangnya Tuhan Yesus, dia mau jamah jubahnya Tuhan Yesus untuk dia sembuh. Ternyata Tuhan Yesus toleh ke belakang dan Tuhan Yesus bilang, dia belum sempat jamah, adik-adik. Dia belum sempat jamah. Belum sempat raba ujung jubahnya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pada ayatnya yang pada ayatnya yang ke 22 adik-adik perhatikan di situ. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia dan berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Adik-adik, dia punya iman yang kokoh terhadap Tuhan, kepada Tuhan, sehingga dia mendapat kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik, sekarang yang kakak mau sampaikan kepada adik-adik, percaya kepada Yesus di saat adik-adik sakit, di saat adik-adik mengalami sesuatu yang membuat adik-adik sedih. Percaya kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, Tuhan Yesus lewat Roh-Nya yang kudus memberikan adik-adik sukacita, memberikan adik-adik kesembuhan. Ya adik-adik. Nah, setelah perempuan itu sembuh, dia boleh kembali dan dia menyampaikan ke orang lain, ke teman-temannya, ke sahabatnya, ke orang-orang terdekatnya, bilang,
Aku sudah sembuh selama 2 tahun, 12 tahun dia sakit, dia telah sembuh. Dia bersukacita, dia menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Sehingga orang lain juga kenal Yesus, ya, tahu tentang Yesus, siap tentang kuasa kesembuhan ini. Nah, adik-adik. Hai adik-adik. Halo. Shalom. Salam Yosi. Halo. Ya. Nah, masih ada lagi perjalanan Tuhan Yesus untuk sampai ke apa tadi? Kan Tuhan Yesus yang diminta oleh siapa? Kepala rumah ibadah. Untuk apa? Kasih sembuh, kasih bangkit dari anak yang mati. Nah, setelah Tuhan Yesus sembuhkan perempuan yang sakit ini, dia berjalan. Dia berjalan ke rumah kepala rumah ibadah ini. Sampai di sana ternyata adik-adik tahu toh, kalau ada orang mati itu pasti ada orang metek toh. Ada orang banyak-banyak. Nah, di sana dong tiup seruling, dong menyanyi kidung pujian tentang kematian. Tuhan Yesus lihat, sebanyak orang di sana. Dan Tuhan Yesus bilang, semua yang menangis, semua keluar. Semua yang menangis tidak boleh menangis, semua itu keluar. Karena ini anak sudah mati. Ini anak cuma tidur. Lalu mereka tertawa. Siapa dia nih? Sampai bilang ini semua mati. Kata tahu ini anak mati. Dia datang bilang ini anak masih hidup. Ini hanya anak yang tidur saja. Mereka belum kenal Tuhan kayaknya saat itu adik-adik ya. Tetapi kepala rumah ibadah ini dia memang kenal siapa itu Yesus. Dia percaya siapa itu Yesus. Dia beriman kepada Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus harus datang ke rumahnya untuk bangkitkan dewa anak. Dia sangat sayang dewa anak. Dia suruh semua, Tuhan Yesus suruh semua keluar. Dan Tuhan Yesus lihat, oh ini anak ada tidur di tempat tidur. Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus angkat dia punya tangan. Tuhan Yesus bilang, bangun. Dan ini anak juga bangun. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Tuhan Yesus tahu apa yang akan dia buat terhadap kepala rumah ibadah ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu peduli. Tuhan Yesus itu mengasihi setiap orang yang datang kepadanya. Setiap orang yang cinta kepadanya. Tuhan Yesus peduli. Ya, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus mengasihi. Oleh sebab itu adik-adik, mari datang kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu terhadap kasih Yesus. Karena kasih Yesus itu besar. Kasih Yesus itu luar biasa. Ada satu lagu yang Kak Mama bilang kepada adik-adik, kita mau sebelum kita hafal ayat hafalan, ku kasihi dengan kasih Tuhan, kita ganti dengan ku peduli kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama bisa adik-adik? Pertama ku kasihi kau dengan kasih Tuhan dulu ya. Merespon Tuhan kita hari ini. Ayo Kak Budi iringi kita, tolong. Ku kasih Tuhan ya. Kau dengan kasih Tuhan. Tepuk tangan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ganti ku peduli
cerita kita hari ini, apakah adik-adik sudah bisa mengerti tentang kasih Yesus yang luar biasa? Sudah, semuanya kakak yakin sudah. Dan adik-adik boleh menceritakan ke papa, ke mama, ke semua-semua tentang kasih Yesus. Bilang kepada yang lain, Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya, peduli terhadap saya, dan juga keluarga saya, dan semua orang-orang yang saya cintai. Ya? Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam, bentar adik-adik. Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 8b. Yakobus 2 ayat 8b. Yakobus 2 ayat berapa, Kak? 8b, Adek. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampai situ saja. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 8b. Adik-adik bisa lihat kan? Yakobus 2 ayat 8b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sampai tanda kutip situ saja. Sudah? Sudah lihat Kak Yosi? Kak Chelsea, Nona Chelsea dan Perwira, Mario? Sudah? Sudah. Coba kita baca sama-sama dari Yakobus 2 ayat 8b. 1, 2, 3. Yakobus 2 ayat 8b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ayat hafalan kita untuk ke depannya. Adik-adik jangan lupa untuk menghafalnya. Karena Tuhan Yesus selalu senantiasa menolong kita semua, menolong adik-adik yang di rumah. Apakah adik-adik sudah menerima rapor hasil ujiannya adik-adik? Sudah? Semuanya puas dengan hasil ujiannya? Iya, baik-baik adik-adik. Kita bersyukur ya, karena adik-adik sudah menerima hasil ujian. Tuhan Yesus sangat baik untuk adik-adik. Ya, kita akan menutup firman Tuhan kita ini dengan berdoa. Mari semuanya sikap doa yang benar. Cek, di mana Cek? Yang di rumahnya Kartini semuanya lipat tangan. Lipat tangan adik-adik. Lipat tangan. Ya. Pintar, semuanya lipat tangan. Yang di belakang yang masih bercerita, lipat tangan, kita mau berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Menolong kami untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk peduli dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus mengasihi kami. Terpuji nama-Mu, Tuhan menerima kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Kartini dan Kemoren, mari. Halo. Semua sudah dengar firman Tuhan kok? Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah Potong dengar hari ini, Potong akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan adik-adik punya persembahan.
Katong menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, kita akan sama-sama mengucap syukur. Kita doa persembahan dan kita doa syukur. Kita kembali lagi dalam doa kita. Adik-adik jangan berpindah tempat ya di saat kita berdoa ya. Duduk yang manis, lipat tangan. Kita menghadap Tuhan itu kita sopan ya. Ya. Mari kita berdoa syukur bersama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih dalam pemeliharaan Tuhan kami sudah dapat bersekolah minggu hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah minggu hari ini. Biarlah Tuhan menolong kami, anak-anak Par Galet Kelapa 5, dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 4. Tuhan menolong setiap anak-anak dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan, semuanya dapat menerima hasil ujian, kenaikan kelas. Tuhan Yesus menyertai mereka dalam pendidikan mereka. Biarlah ke depannya Tuhan, adik-adik kami ini juga diberikan kesehatan yang cukup, diberikan kemampuan untuk mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga, setiap orang tua yang mendampingi mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan jagai, sehingga mereka juga dapat mendidik, membimbing anak-anak dalam takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, setiap adik-adik kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, biarlah lewat makanan dan obat-obatan, mereka dipulihkan, dan mereka dapat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan ibadah online kami pada minggu depan, kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan, setiap proses, setiap persiapan, sehingga semuanya menyenangkan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami menyerahkan setiap pengajar, Par juga ke dalam pengasihan Bapa, Tuhan menolong kami, menghadap pengajar Par, sehingga kami bekerja dengan baik, dan melayani dengan baik, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah diberikan adik-adik. Persembahan kami yang sedikit ini Tuhan, kami taruh ke tangan-Mu, biar Allah memberkati persembahan kami, dan persembahan kami ini boleh menjadi berkat pelayanan di dalam setiap pelayanan di gereja kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ibadah kami hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, dan biarlah semua yang kami buat menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan, Yesus Raja kami, sahabat kami yang setia, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya. Ada teks Kak Budi biar supaya adik-adik bisa lihat. Oke. Adik-adik ikut ya. Ya, tepuk tangan ya. Semangat. Adalah sukacita. Ya, tepuk tangan.
dalamku. Sekali lagi. Tepuk tangan. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Masih tetap berdiri, kita akan berdoa tutup. Yang di rumahnya Kartini, ayo semuanya lipat tangan lagi, kita mau berdoa. Lipat tangan. Kikan lipat tangan, Kikan. Nah, lipat tangan. Oke, lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami hari ini. Biarlah berkat, kasih Tuhan senantiasa menaungi adik-adik yang berada di rumah, kami yang berada di tempat ini, dan biarlah kasih dan pengasihan daripada Tuhan Yesus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Salam. Minggu depan. Di hatiku adalah sukacita. Di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur,